Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ali wahai Ali. Halaman 25 yang ini, baris pertama, baris ke-30. Ittaqi da'watas sakhi. Wahai Ali, takutlah engkau akan doa orang yang dermawan. Fa innahu mata'asur, maka sesungguhnya orang yang dermawan itu kapan-kapan terpeleset oleh orang yang dermawan, akhadallahu biyadihi, maka memegang oleh Allah biyadihi, dengan tangannya orang yang dermawan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini berbicara tentang keutamaan dermawan. Di antara akhlak mulia seorang mukmin adalah sakhar. Di antara akhlak mulia seorang mukmin adalah dermawan, murah hati. Orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Lain orang yang kikir, pelit. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Tandanya pelit itu akhlak buruk. Orang pelit ketemu orang pelit, kira-kira demen apa kagak? Orang pelit sama temennya yang pelit, demen gak? Padahal sama-sama pelit. Dia gak demen, apalagi yang dermawan. Yang pelit aja sama temennya yang pelit sebel dia, apalagi yang kagak pelit. Maka dermawan ini yang menghantarkan muslim menjadi tinggi derajatnya. Nabi bilang dalam hadisnya yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Jadi orang baik itu bukan orang yang rajin tahajud, bukan. Orang yang baik itu bukan orang yang baca Quran sehari khatam 2 kali, bukan. Orang yang paling baik itu bukan orang yang rajin puasa, tiap hari puasa. Tapi orang yang baik adalah orang yang berupaya menata hati, memahami tentang hakikatul dunia sehingga dia tidak kikir. Ada orang yang tahajudnya rajin sampai dia 10 rakaat
Coba ini dermawan ini yang menjadi tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau bilang, maniltu ala maniltu bi kathratis sholati was-shaum walakin bisa khawatin nafsi. Saya ini menjadi wali tinggi ini derajatnya. Gelarnya Qutubur Rabbani Ghausus Samadani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tinggi derajat. Ini bukan karena saya rajin tahajud, bukan saya rajin puasa, tapi karena saya dermawan. Jadi dermawan itu Masya Allah tinggi. Akhlak mukmin itu dermawan, demen berbagi. Sebisa kita dermanya mah, yang bisanya dengan duit-duit, yang bisanya dengan ilmu-ilmu, yang bisanya dengan jabatan-jabatan, demen berderma. Orang yang demen berderma itu sehat. Makanya Nabi bilang as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau pengen ditolak oleh Allah daripada kena bala, sedekah. Begitu, sedekah. Asal kita sedekah, enggak bakal kena bala menular. Asal kita sedekah. Walaupun kita pakai masker 7, pelit, penyakit mulut. Ambil 7 maskernya, bukan atuh. Itu Nabi yang ngomong. Tinggal kita adu keimanan aja. Percaya gak sama Nabi itu? Ragu saya sama Nabi, gua bahaya. Tapi emang begitu. Allah demen, kalau Allah demen mesti ia mau ditimpai. Begitu. Sampai ada riwayat ketika di surga itu ada kiai, ada mujahid, ada orang dermawan. Jadi ini golongan orang pertama-tama masuk surga. Ditanya sama malaikat Ridwan alaihi salam, si mujahid, Anda ini masuk surga duluan, ini apa amaliannya? Dibilang kata orang yang jihad ini, saya berperang di dunia melawan musuh-musuh Islam sampai saya berdarah-darah, sampai saya terbunuh, dan saya layak untuk mendapatkan surga duluan. Cuman kata malaikat Ridwan alaihissalam, kalau boleh tahu ilmu perangnya dari siapa? Iya dari guru, dari ulama. Jangan sombong sama ulama. Dia dulu, jangan lu dulu, kan lu diajari nama ulama. Begitu. Maka dia juga ya, dia mundur sama kiai. Pak kiai aja yang dulu. Maka itu kiai maju. Ditanya malaikat Ridwan, amaliannya apa di dunianya? Dia bilang ngajar Quran, Iqra. Di mana ngajar? Di masjid, musola. Kata malaikat, ente yang bangun masjidnya kiai. Kagak, saya udah jadi ngajar. Yang bangun siapa? Orang dermawan. Jangan sombong, dia dulu. Maka mundur juga itu kiai. Orang dermawan lah yang dulu
masuk surga. Maka akhlak mukmin yang baik adalah sakhawah atau as-sakha, dermawan. Maka dermawan ini perlu latihan. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan dermawan, tidak ada, kecuali satu, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang ada di Masjid Kuba ini terlahir pelit, tidak ada yang dermawan. Jadi dermawan itu hasil usaha, hasil upaya, enggak karakter dari sononya, enggak. Kecuali Nabi. Jadi kita orang kalau lahir tangannya terbuka apa begini? Jadi ya mana saya tahu waktu lahir lihat anaknya atau cucunya begitu. Itu kita itu. Jadi lahir tangannya terbuka atau menggenggam? Ini tanda apa nih? Iya. Biar kita paham. Terlahir dalam keadaan, kalau Nabi lahir terbuka tangannya, terlahir dalam keadaan dermawan. Emang dia lah Nabi. Kalau kita enggak, maka dari pelit menjadi dermawan itu hasil usaha, hasil upaya, hasil riyadhah, hasil latihan. Latihan. Jadi dilatih dikit itu biar kita dermawan. Kalau sudah itu udah dah. Paling bahagianya orang walaupun nampak berkekurangan. Sebab dunia tidak ditaruh di hati. Dia paham curug, orang Sunda sebut curug. Apa itu curug itu ya? Air terjun. Curug namanya. Curug-curug itu air terjun. Kenapa dia bening? Karena mengalir. Kenapa air kobakan butek? Karena kagak mengalir. Mandek. Maka rizki kalau dia mandek, butek sama pikirannya. Duitnya mau banyak, puyeng mulu. Puyeng mulu. Ada yang ngeluh, jelek-jelekin Allah. Padahal duitnya banyak. Enggak sesusah amat itu orang yang di pinggiran. Ya, ngeluh. Ini gara-gara mandek. Ilmu aja begitu. Dibantuin suruh ngajarin enggak mau. Enggak mau. Bang, ajarin tahlilan. Ogah. Ntar lu bisa saingan gua lagi. Saingan gua. Ini mandek nih. Wis enggak bakalan tinggi derajat. Saingan. Wah. Kita alhamdulillah selama dia masih hidup enak. Bahkan kita ditahlil. Cuman pas dia mati bingung, kagak ada yang narik, kagak ada yang bisa. Rugi. Kan gak ada yang bisa. Kata gak mau dibagi-bagi. Wah, jangan pelit. Nah, pelit jangan. Akhlak gak bagus. Nah, dermawan itu bagaimana biar air itu terus mengalir dan itu jadi bening.
Yang kita simpan di sepiteng itu gambaran dermawan alami. Gambaran dermawan alami. Jadi kalau kita ini masalahnya makan enak nih pala kakap dari kembangan. Mana makan. Saya nggak mau penyakit. Dia kagak mau mahal. Oh gak penyakit. Ditanggung nggak mahal. Penyakit. Maka dengan kita ini saya mau contoh gambaran sederhana biar mudah dicerna begitu ajaran agama. Walaupun mohon maaf nampak kasar, tapi biar mudah kita yang awam paham. Kalau kita maunya makan doang, enggak apalagi makanannya mahal begitu. Itu penyakit. Sehatnya kita bila sirkulasinya jalan. Sirkulasi jalan itu namanya dermawan. Dermawan. Ada yang dermawan dipaksa oleh agama, itulah yang disebut zakat. Wajib tuh untuk berbagi. Mau tidak mau, kalau tidak mau dosa. Begitu. Namanya taklif. Taklif itu dipaksa. Kita orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang dipaksa oleh Tuhan. Jalani. Perintah dia. Oleh karenanya ada ikan di dalam empang kobak. Ikan di kobak nyari air. Ikan di kobak nyari air. Benar apa salah? Ada ikan yang di empang kobak kan, di empang, di laut, di kali. Dia nyari air tuh di mana? Ini ikan benar apa ikan kagak benar ini? Benar apa kagak benar ini? Kenapa kagak benar? Kenapa kagak benar? Adanya di air kok nyari air. Ada orang di dunia nyari dunia. Benar apa salah? Benar apa salah? Ini yang kencang ini. Benar apa salah? Salahnya di mana? Iya di dunia nyari dunia, benar apa salah? Salahnya di mana? Orang udah di dunia apa nyari dunia? Capek. Orang di dunia mau apa aja di dunia ini kudu kita bawa ke akhirat. Kudu kita bawa. Maka dia punya toko 5 jadi 10 sekarang. Dia paling duluan masuk surga karena banyak berbaginya mau nyari akhirat. Bangun kontrakan lagi, duitnya buat berbagi, pengen ganjaran. Karena yang dicari akhirat. Kesenangan dunia mau menipu. Nampak senang doang. Kelihatannya doang. Ya Allah tuh orang yang sepeda enak banget ya. Apa ngaji minggu pagi bisa predin aja pengen sepeda. Ya Allah rame banget. Kalau rame banget basah. Wah. Saya pikir ini minggu ketiga masih juga mungkin PSBB kan nggak habis ini. Rame banget, makin rame. Jadi saudara, kedermawanan ini penting.
Maka dunia jangan nyari dunia, jangan. Kita dianggap bodoh oleh agama. Dunia nyari akhirat. Maka ada ajaran zakat, nah itu nyari duit. Bukan nggak boleh nyari duit. Hubud dunia itu apa? Ada orang bangun kontrakan di hubud dunia. Ada orang bangun kios lagi, ini hubud dunia. Enggak begitu. Hubud dunia mau enggak kelihatan. Wong sifat hati. Hubud dunia itu enggak. Bisa saja orang itu kelihatannya, loh ini orang kios lagi, dia sewa kios lagi di tanah apa? Saya kios lagi, ini hubud. Enggak. Kalau dunia ditaruh di hati, namanya hubud, walaupun kagak punya. Timbang punyanya sendal jepit doang, swallow warna hijau. Kita ngaji bilang gaya, itu namanya hubud dunia. Namanya. Padahal punyanya swallow doang, enggak punya. Orang main sepeda jadi ngiler, pengen bersepeda gitu, enggak punya. Cuman dunia ditaruh di hati, namanya hubud dunia. Kalaupun dia duitnya banyak, tapi enggak ditaruh di hati, bukan hubud dunia. Nanti kita bakal nuduh Nabi Sulaiman alaihi salam orang yang paling hubud dunia, wong hartanya seaber-aber. Padahal gelarnya Sayyiduz Zahidi, orang yang tak gemar dunia. Padahal dunianya banyak. Jadi mengukurnya begitu, akhlak hati. Akhlak hati. Jadi kita orang upayakan hidup berderma. Keuntungan orang dermawan apa? Hari ini kajian kita. Saya harus buat prolog dulu masalah, biar enggak ujuk-ujuk kok kalau pakai mendung hujan. Keuntungan orang dermawan itu didemenin Allah. Ya Aliyu ittaqi da'watas sakhi. Ali, kata Nabi, awas kudu ngati-ngati terhadap doa orang yang dermawan. Ada orang dermawan, kemudian disakiti, dia doa, udah lama dah, hancur kita, hancur, karena dia didengar sama Allah. Orang dermawan dicurangi, nggak bisa. Orang dermawan, ittaqi da'watas sakhi, takutlah kau akan doa yang dipanjatkan oleh orang yang dermawan. Awas, walaupun tak ibadah, walaupun kurang ibadah, orang dermawan, kita zalimi, udah hancur aja tadi. Dia doa ngangkat tangan, enggak pakai lama, enggak pakai lama, langsung ditangkap aja sama Tuhan doanya. Nah, bahaya. Jangan main-main sama orang yang dermawan. Itu sangat tingginya dermawan. Jangan main. Hancur. Kalau sama orang dermawan, dia udah ngangkat tangan,
Tuhan pegang. Kepleset aja sama Tuhan, enggak dibiarkan tercebur. Dipegang tangannya, diangkat. Bahasa kita gampangnya begitu. Saking apanya tuh? Ibarat gambaran orang dermawan kepleset, langsung Tuhan tarik tangannya biar enggak kecebur. Gambarannya, bila dia doa enggak pakai lari. Dan ini bahaya dalam hidup kita. Itu begitu. Orang dermawan, Masya Allah, luar biasa, tinggi dia punya derajat. Maka upayakan kita untuk dermawan, perlu latihan. Mumpung masih susah, jadi kita biar 1000 tiap hari, enggak kuat biar 500 perak tiap hari, enggak kuat biar 100 perak tiap hari. Ngapain? Latihan berderma. Latihan berderma. Kalau lagi susah, kita sudah latihan berderma, nanti kalau kita udah kaya, pinter berderma. Kalau orang lagi susahnya belajar berderma, orang belajar tuh lama-lama bakal pinter. Maka nanti kalau dia punya, udah pinter berderma. Tapi kalau dia waktu susahnya dermawannya pakai kalau. Pakai apa? Kalau. Iya, kalau saya jadi RT, kalau saya jadi RW, pokoknya kalau saya apa aja. Kalau saya naik jabatan, kalau saya. Ini alamat waktu dia kaya baru belajar. Karena tadinya nggak belajar, baru belajar. Pas kaya baru belajar, bisanya nyelak doang. Itu kuaya itu, kayak begitu. Jadi orang kata dia, tapi dia juga agak dermawan sih, tapi nyelak. Makanya saya kasihan sama RT, sama RW. Udah COVID begini, dicelak melulu, dia udah bijak banget. Dibagi-bagi, ini mana ada 200, dapat jatahnya 100. Enggak dibagi, nanti bakal marah. Dibagi rata aja dah. Masih salah juga. Malah yang ngamuk-ngamuk yang datanya kagak ada lagi. Itu untung baiknya. Nah ini karena baru belajar berderma, makanya ngamuk-ngamuk. Maksud gua udah dibagi dapatnya ini 10 kilo, kudunya 25 ini. Lu korupsi 15. Bang, nama lu kagak ada di catatannya. Saking baiknya gua aja, masih gua disalahin begitu kata RT. Emang ada begitu tuh. Dermawanlah hal yang paling penting. Orang dermawan itu Tuhan tolong dengan segera kesulitan. Orang dermawan tidak bakal menjadi sengsara. Nolongin dia. Lihat rambut pala sama alis. Karena pala kita dermawan, potong lagi panjang mulu. Makin sering dipotong, makin cepat panjangnya. Itu begitu rajin potong,
belum sebulan udah banyak aja. Apa didoain sama orang Garut? Orang Tasik. Oh, orang Garut. Ini orang Garut, ini orang Tasik. Orang Tasik. Tapi bukan. Emang begitu. Tapi kalau alis nggak pernah dia berderma, maka panjangnya segini-gini aja. Emang sulit. Enggak panjang. Emang ada di mata orang alis. Ya. Ini gambaran klip. Enggak dikerok segini ya. Enggak panjang. Tapi ini dikerok tumbuh lagi. Itulah orang yang bermanfaat. Tidak usah besar-besar, ya kecil. Latihan. Lah kita orang nggak punya, latihannya pakai kalau. Alamak, wah kagak kaya, udah mati kagak ada rumah. Rugi. Maka kotak amal Jumat itu isian walaupun 100 rupiah gopek enggak apa-apa. Isian kotak, cuman kalau gopek mah ada adabnya. Dibungkus pakai koran. Iya, biar jangan begini pelentang aja kaget lagi tidur. Bungkus. Maka pengurus masjid paham, kok ada koran kurang ajar banget. Jangan. Emang dia pakai adab. Begitu. Lagope mana kotak amal Jumat kayak jalan tol cepet banget lewatnya. Tol Bintaro kunciran cepat. Sekali berhenti pelentang, bikin kaget orang. Mana sekarang karpet digulung kan bunyi di dalamnya. Bagaimana? Ya Aliyu ittaqi da'watas sakhi. Ali, awas, takutlah kau, hati-hati terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang yang dermawan. Tuh begitu kata Nabi. Jangan sakiti orang dermawan, hancur, hancur, bahaya. Orang berderma, maka latihan. Bagaimana kalau berdermanya ria? Apakah masih dapat ganjaran? Nyumbang karpet ke masjid, mahal permadani, tapi ria, niatnya pengen dipuji. Ditanya Habib Abdullah bin Anwi Al-Haddad yang ratibnya dibaca, bagaimana nyumbang ria dapat ganjaran apa kabar? Nyumbang karpet. Kata Imam Haddad, enggak dapat ganjaran dari nyumbangnya. Dari nyumbangnya enggak dapat ganjaran karena ria, pengen dipuji orang. Tapi dari dipakainya oleh orang, tiap sholat dia pakai, baca Quran dia pakai, masuk ke masjid tahiyatul masjid dipakai, ada taklim karpetnya dipakai, maka dia dapat ganjaran. Walaupun ria masih lebih bagus. Kata Imam Haddad. Ditanya di dalam kitab Tasbitul Fuad, saya pengen bangun masjid, tapi niat saya ria, bagaimana? Kata Imam Haddad, bangun saja. Ada ganjaran enggak? Ada. Ria bukan. Dari ngebangunnya enggak ada ganjaran karena ria, tapi dari dimanfaatkan
barang Anda oleh orang, selama dimanfaatkan, selama itu ganjaran tak berhenti, terus mengalir kepada Anda. Jadi walaupun riya masih bagus, apalagi niatnya jangan. Kita nasi makanan sama orang sebungkus nasi uduk, riya nggak ada ganjaran. Tapi ketika masuk perut dia, kenyang tuh orang, lalu dipakai sholat duha, dapat ganjaran dari duha dia. Kan dia nggak melintir gara-gara makan nasi uduk kita. Dia kuat ngaji gara-gara makan nasi uduk kita, dapat ganjaran. Maka dermawan adalah akhlak yang mulia, dan ini perlu latihan tinggi, perlu riyadhah, perlu mengolah jiwa, mendidik pelan-pelan. Bahagia itu akan datang bila kita membahagiakan orang lain, walaupun hanya sebutir permen. Berbagi, muasin diri tiada bahagianya, tapi muasin orang lain bahagia, walaupun nampak tak seberapa. Itu begitu, saudara. Nampak tak seberapa. Maka kita harus jaga diri. Jangan-jangan ini orang dermawan. Itu yang harus ada di pikiran kita. Jangan-jangan ini orang dermawan. Ngeri kita kalau nyerah. Jangan-jangan ini orang, jangan-jangan ada corona. Jangan begitu, seudahlah. Tapi jangan-jangan ini orang dermawan. Ngeri. Orang dermawan, fa innahu mata asur, kapan-kapan terpeleset. Akhadallahu biyadi, Allah buru-buru pegang tangannya, cepat ditolong. Maka saudara, berdermalah, karena dengan berderma mendapatkan banyak keuntungan. Buah yang dipetik itu karena dia dermawan. Satu buah dipetik lagi, muncul lagi, dipetik entar panen lagi. Kenapa? Karena dia berbagi. Kalau berbagi kayak begitu, lihat aja air makin banyak keran, makin banyak sumber air yang kesedot. Kenapa kadang ada hotel air kita habis? Karena dia berdermanya banyak, akhirnya menyedot air kita juga pindah ke dia. Sedang kita memakai pipa kecil, maka kita mendikit yang keluar. Begitu. Jadi dermawan itu bagaimana kita mengalir. Jadilah kita kasir Tuhan. Apa itu kasir Tuhan? Kalau kita niatnya jadi kasir Tuhan, Bapak Ibu nambah toko lagi, enggak kubudurnya. Nambah kios lagi, enggak kubudurnya. Beli kontrakan lagi, enggak kubudurnya. Wong niatnya jadi kasir Allah, pengen jadi kepanjangan Tuhan. Apa itu kepanjangan Tuhan?
memberi manfaat kepada sesama. Begini, mengulurkan, itulah yang disebut wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan memberi pertolongan banyak kepada seorang hamba selama si hamba itu menolong sesama. Maka berderma adalah menolong sesama, dia mengundang kemurahan Allah. Dermawan itu mengundang kebaikan-kebaikan Allah. Itulah berderma. Latihan caranya, dan ini luar biasa, manfaatnya amat sangat luar biasa. Jangan malu. Kita punya pisang dua biji, bukan 2 sisir, 2 biji. Ada tetangga kasih 1, kok 1? Saya nggak punya, cuman punya 2 doang. Saking pengen berderma aja. Latihan tuh begitu. Maka orang dulu kalau Ramadan di kampung-kampung tuh sini bawa kolak pisang untuk berbagi. Akhirnya sini pengen berbagi juga. Ini mau tukeran, saling berderma. Orang dulu melatih kesana. Enggak kayak kita. Anak kita bagi permen sama anak tetangga. Lo mau begitu jadi orang dibagi dia, gak usah. Ya ini bapak didik anaknya pelit, udah kagak dididik dibilang terlahir pelit tanpa dididik. Ya udah gak buntut gasilan, habis dididik. Jangan kita curi jempol, mana makanannya saya bagi ya sama kawan. Kita senang, ya Allah, anak kita udah peduli sama sesama, masih kecil cakap. Begitu. Nampak? Biar latihan. Maka kayak Idul Adha suka sekolah-sekolah, iuran buat beli kambing, murid ada 4.000, satu orang 1.000 kali 4.000 berapa tuh? 4 juta. Dapatlah kambing seekor. Ada dinaikin oleh orang 4.000. Belum seekor, tapi bukan itu. Karena melatih berderma. Emang mampunya 1.000 kan begitu. Kita jangan masa ini bagaimana itu sekolah-sekolah itu. Kambing 1 orang 4.000 nyemplung, enggak, jangan ke situ. Lain, ini orientasinya lain. Ini kan edukasi, niat, latihan, beda. Jangan disalahin. Itu lebaran, jangan mendidik ama anak peminta-minta. Jadi kalau lebaran jangan bagi duit. Ini guru yang ngajar begini, ini guru agak benar. Lebaran jangan bagi tuh bocah. Nanti gedenya bakal jadi tukang minta-minta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur. Ini kecilnya begitu. Yang tukang sedekah nih bapak ibu. Zaman kecilnya main ke rumah omnya, bagi duit, dia senang. Emang gede jadi pengemis, kagak. Justru melatih dermawan. Oh begini ya. Kalau saya nanti gede, saya udah kerja. Begitu. Jangan kita ambil sisi negatif melulu sama orang. Negatif thinking salah mulu orang. Akhirnya kita jadi pelit. Ini corona jadi nangis orang. Waduh, duit gua utuh. Pengen berbagi anak tetangga enggak ada. Mana mantu kagak datang ke rumah mertua, sampai kelar corona. Ada yang kayak coba itu. Jadi kita ya latih apa? Makanya nih saya kasih amalan yang paling ringan, tapi gede ganjaran. Semoga Bapak Ibu
bisa ngamali. Amalannya ringan, tapi ini menyebabkan mendatangkan banyak rezeki. Luar biasa, rezeki dohir, rezeki batin. Amalannya ringan, enggak pakai wirid kagak. Apa? Niatkan beli teh, beli gula, beli kopi untuk menjamu tamu. Niatkan setiap belanja ke warung itu kopi, teh, gula untuk menjamu tamu, maknanya untuk saudara. Udah beli, hari ini gak ada tamu, kita makan sampai habis. Tamu kagak ada yang main ke rumah kita, kagak ada. Tapi dapat ganjaran nih. Tuh orang ngaji cerdas. Kalau kita nggak niat beli kopi buat sendiri, ya jadi eyang ginjal nggak ada ganjak, rugi. Kalau orang ngaji hebat, apa aja niatkan menghormati orang begitu. Niatnya menjamu tamu itu menghormati orang. Kita beli, ibu beli daster, niatnya nyenengin orang laki-laki, suaminya, begitu. Jadi apa aja diniati yang baik, amalan ringan. Jadi begitu. Jadi kita beli kopi, beli teh, sampai habis sama kita. Kagak ada tamu-tamu ini, kata kita umpama. Sampai habis ganjaran, kan niat kita menghormati orang, berderma. Kenapa ganjaran? Inilah innamal a'mal binniyat. Muslim bencana. Itulah keuntungan kita ngaji. Niatin apanya, beli makanan itu menghormati orang, nyenengin orang, nyenengin diri nggak ada puasnya. Ada nyenengin diri makan bakso di mana ya, Bantai. Ya bilang di jalan pulang, di bis sudah ngomong najong banget. Tapi itu najong tuh ya, saya suka dengar aja. Ngerti tadi kata najong bakso menang mahal doang, 40.000 semangkok, enak juga murah kata ini. Tapi habis didomingannya di bis pulang sampai ini jalan tol Jakarta Merak, udah keluar dari pantai cerita begitu. Najong mahal tapi habis. Siapa tuh yang kayak begitu? Mau ngapa? Kalau kata Mu'alim Syafi'adami Allah yarham, itu dalam acara-acara keluarga itu sudah begitu. Itu Mu'alim Syafi'adami ada di antara cucunya ngomong begitu, kata Mu'alim, barang yang sudah ada di perut jangan dikomentar. Ente komentar kagak bisa balik lagi, mana habis. Udah sih begitu. Lagian juga itu pedagang bakso yang di Pantai Carita kan ngomong, yang di tempat hiburan gua dagang buat orang punya duit. Kenapa lo kagak punya duit main ke sini? Salah lagi kita ya. Salah lagi. Enggak ada benarnya gitu. Jadi yang udah masuk perut ya sudah. Yang udah masuk perut sudah. Jangan. Yang udah masuk perut, diam aja udah. Yang penting jangan beli lagi ke situ. Udah gitu aja. Kita omelin, udah percuma, udah habis.
kadongan rugi, dan itu imun kita jadi menurun, jadi nggak bagus. Jangan. Oleh karena itu berderma adalah akhlak mulia dan kita perlu latihan. Tidak usah besar-besar, dari 100 rupiah, 200 rupiah, belajar berderma. Niatkan apa saja yang di rumah. Kita beli gula, beli kopi, waktu kita beli ke mana? Indomaret, ke warung tetangga, 212 kemana aja. Niatkan di hatinya beli kopi, semoga ada tamu di rumah. Walaupun ternyata nggak ada, kita dapat ganjaran berderma, menghormati orang. Hanya amalia sama, tapi punya nilai berbeda karena ilmu, memiliki niat yang baik. Niat saja. Inilah kurang lebih daripada kajian kita pagi hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.